Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Ardiansyah. Saya dari kelas 11 TJKT 3. Kali ini saya akan mengerjakan atau melaksanakan tugas reputasi mata pelajaran MKK 2 yang berjudul konfigurasi jaringan VoIP dalam dua gedung ya. Jadi sebelum masuk ke videonya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu VoIP. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan panggilan suara dilakukan melalui internet, bukan jaringan telepon biasa. Suara diubah menjadi data digital, dikirim melalui jaringan, lalu dikonversikan kembali menjadi suara di penerima. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke videonya. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya. Kita buka Cisco Packet Tracer. Kita tunggu dulu. Nah, kita di sini menggunakan dua router ya, satu, dua. Kita juga memakai switch dua juga. Lalu kita menggunakan perangkat ya, yang satu kita menggunakan laptop dan yang empat lainnya kita menggunakan IP point. Oke, sini IP point 4 ya. Nggak apa-apa, kita masukkan. Nah, karena untuk tidak berlama-lama ya, kita masukkan pakai kabel yang otomatis ini. Kalau yang pakai yang biasa kita salah tunjuk lagi, kita memasukkan pakai crossover ya, pakai yang ini nih. Nah, itu salah lagi tunjuk. Yang ini, nah yang ini bukan ini. Nah, tadi salah pencet. Kita langsung ke yang ini, pakai yang strike aja ya. Nah, masuk terus tanpa berlama-lama. Oke. Nah, kan ini warnanya merah nih, maka kita harus menyalakan dulu agar bisa kita konfigurasikan ya. Nah, kalau sudah berwarna hijau, itu tandanya kita sudah menyalakan si IP point-nya ya. Ini seperti colokan ya, colokan untuk menghidupkan apa namanya tuh, menghidupkan si IP point-nya. Aduh, gerah ini. Oke, langsung lanjut kita eksekusi routernya. Kita masuk ke bagian CLI untuk mengkonfigurasikannya. Kita di sini pencet ini. Kita enter lagi untuk masukkan enable. Enter lagi, konfigurasikan. Oke, kita masukkan ini garis miring 0. Kita masukkan IP addressnya. Kita menggunakan IP address 13 ya. Oke, kita 20 aja deh. Nah ya, kita menggunakan IP address 20 aja ya. Nanti ini masukkan IP address ini, lalu kita enter. Dan juga kita no shutdown, kita exit. Oke, kita masukkan lagi yang tadi, satu, enter, kasih IP address. Nah, di sini kita baru kasih yang 13.
1. Nah, jangan lupa juga 255 nya. Nah, habis itu kita enter lagi, kita pencet ketik exit. Batas sebelum exit aja. Masuk down. Oh, ada yang lewat ya. Kita pencet lagi, enter lagi, kita baru exit dan kita masuk ke konfigurasi yang baru. Exit itu bertujuan untuk keluar dari konfigurasi yang sebelumnya ya. Lalu kita masukkan konfigurasi yang baru. Nah, kita kasih networknya sesuai IP. IP kita yang kasih tadi, dan juga masukkan ini. Enter, kita masukkan default. Masukkan lagi addressnya. Kita 1 ya, udah. Lalu kita masukkan lagi ini. Oke, oke, lalu kita masukkan lagi kita yang tadi. Oke, kita keluar dari konfigurasi ini, kita lanjutkan, kasih lagi konfigurasi yang baru. Lalu masukkan lagi IP. Sudah. Kita masuk ke konfigurasi yang baru. Karena kita menggunakan 5 device di sini ya, kita akan isinya 5 lah, sesuai device, jumlah device nya yang kita pakai. Oke, lanjutkan. Ada juga di sini. Lalu lagi IP kita. Oke, lalu kita apa ini? Oh, ada yang kelewat sekali. Ini dia. Nah, kalau kita enter lagi, tuh bisa kan. Lalu kita masukkan 1 untuk 5 ya perangkatnya. Lalu kita keluar. Oke, lalu kita masuk konfigurasi yang baru. Link. Kita kasih number untuk si perangkatnya. Contoh iPhone DN1, kita kasih aja nomornya perangkat 1 ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita masukkan lagi seperti yang tadi untuk perangkat 2. Nah, kita kasih nomornya seperti ini aja, 222, biar nggak pusing, biar nggak pusing ribet mikirin nomornya. Nah, oke, kita masukkan lagi untuk nomor 3. Nah, kita kasih nomor. Oke, untuk nomor 4 kita kasih. Oke, untuk nomor 5
kasih lagi. Aduh nggak pakai icon CPN ya. Aduh gimana ini, ada yang salah ketik ya. Gimana ini, masa aku harus ulang dari atas. Oke, kita masuk ke apa ini, sepertinya beda ini ya, bagusnya nih ya. Nah bisa kan, kita kasih number ini, kayaknya nggak apa-apa lah, kita coba dulu lah. Ini udah selesai yang footer pertama, kita langsung lanjut eksekusi ke yang nomor 2. Kita ketik di sini. Oke, tadi kita masukkan lagi konfigurasinya seperti tadi. Nah oke, karena kita tadi sudah menggunakan IP yang di pertama, maka kita lanjut ke IP yang titik 2 di belakangnya. Jangan lupa kasih 255 juga ya, seperti di router pertama tadi. Enter, lalu kita masuk ke no shutdown. Enter, lalu kita enter untuk keluar dari konfigurasi. Kita lanjutkan. Oke, kasih IP lagi, kita kasih IP 14 deh, karena yang router pertama sudah kita kasih 13, kita kasih contohnya 14 aja. Lalu kita jangan lupa kasih juga. Oke, kita enter, lalu kita masuk ke no shutdown lagi, lalu kita ke exit lagi. Nah enter lagi, kita masuk ke konfigurasi baru ya. Nah bagus, lalu kita kasih networknya, kita kasih IP yang tadi ya. Oke, kita masuk, tambah ini dulu. Nah habis itu kita enter, kita masukkan lagi seperti yang tadi ya. Nah kita masukkan lagi IP nya. Oke, nah udah, kita lanjutkan. Oke, kita masukkan lagi IP-nya. Sudah deh. Kita keluar dari konfigurasi yang ini, kita masukkan lagi konfigurasi yang baru. Oke, lalu kita masukkan IP yang basah coy, kena hujan. Lalu kita enter, kita masuk ke yang baru. Nah kita masukkan lagi sesuai perangkat kita, dan juga yang tadi ya. Untuk elektronik phone-nya semuanya ini juga. Oke, lalu kita
sepertinya 4. Oke, lalu enter. Apa ini? Jadi seperti ini incomplete. Bentar. Oh, ada yang, oh iya, lupa juga seperti yang tadi yang pertama ya, kita lupa masukkan ini dia. Lihat sebentar. Nah, satu untuk 5. Oke, kita keluar dan juga kita masukkan konfigurasi yang baru. Kita kasih, nah kita udah ada linknya, kita kasih nomor di foto kedua ini aja deh biar gampang. Untuk perangkat kedua kita kasih seperti ini. Nah, untuk seperti berurutan ya. Untuk yang ketiga kita kasih nomor juga 3. Nah, oke, kita lanjut. Lanjut terus sampai beres. 5. Nah, ini yang terakhir linknya. Kita kasih nomor untuk terakhir sama seperti yang lainnya. Oke, nah kita masuk ke config. Setelah kita konfigurasikan kedua router ini, kita masuk ke switch ya. Kita masuk ke Kelly juga, kita klik enter di sini. Nah, sampai muncul kata switch. Kita masukkan juga enable di sini, lalu kita enter. Kita konfigurkan terminal seperti yang tadi. Dan lagi kita masukkan seperti yang ini sampai ini. Oke, lalu oke, nah oke, lalu kita apa ini, aduh salah kata ini, kita masukkan saja, benarkan typo sedikit itu. Nice, baru bisa. Lalu kita keluar dan oke, beres. Kita tunggu sampai hijau. Kita mari menunggu, kita masukkan juga konfigurasi untuk switch yang kedua. Oke, kita enter, kita masukkan lagi enable, kita enter juga masukkan seperti tadi. Sampai 24 seperti tadi. Oke, yang sampai salah, yang sampai typo lagi. Oke, kita keluar. Nah, sudah hijau nih BTW, berarti itu sudah beres. Kita kembali lagi. Nah, ini juga belum ya, itu masih belum. Kita masuk lagi ke router. Nah, kita di sini akan pencet lagi enter sampai ada router. Oh, bentar, di sini. Terus mana ini routernya ini? Kok muncul ini? Bentar ya. Apa ini? LAN protokol di router. Wah, salah ini. Bentar ya. Nah, aduh, apa ini? Kita coba. Salah deh. Aduh, dulu deh. Nah, baru bisa. Kita lanjut. Kenapa yang tadi nggak bisa? Karena ini ada pagarnya ya, buat nggak bisa dipakai tuh kalau mau memulai
konfigurasi itu nggak bisa, itu harus ini nih, harus ada ini, apa itu namanya, aduh kurang lebih atau apa gitu. Lalu kita enter lagi IP root itu rute ya, kita masukkan untuk ini tadi router kedua ya, kita masukkan berarti bentar, ini router 2 router 1 ya, yang router 1 ini, oh kita tunggu yang router 2, berarti kita masukkan IP yang router kedua. Oke, lalu jangan lupa tulis ketik juga ini. Oke, yang pertama tadi oke, exit. Nah, kita sudahi. Oke, kita masuk ke router yang kedua, kita enter dulu. Wow, berarti kita harus exit tadi nih. Lalu kita coba lagi. Nah, baru bisa kan, kita tulis lagi, kita mulai tep, baru kita masukkan IP address router ke 1. Oke, jangan lupa juga masukkan bentar, masukkan IP address yang yang ini juga. Oke, lanjut. Nah, oke, kita akan coba ya. Nah, ini udah ada tuh, kenapa nggak mau diem. Nah, ini udah ada nomornya tuh di sini tuh, gateway itu 13 dan nomornya seperti yang kita tadi masukkan, nomor 222. Coba kita lihat sebelahnya tuh, sudah ada nomornya. Kita akan coba melakukan panggilan dari nomor 44 ke 222. Oke, kita panggil ya. Untung tidak kelebihan. Nah, sudah ada panggilannya, kita lihat apakah masuk atau tidak teman-teman. Ternyata masuk. Oke, berarti kita telah menyelesaikan konfigurasi VoIP 2 gedung ini. Oke, sini sudah masuk ya, ini sudah masuk teleponnya, ini udah tersambung, ini connected. Oke, kita mau coba lagi yang ini berapa, 4 kan, ini 11, ini 33. Oke, kita panggil lagi dari 33 ke 11. Oke, 1111. Kita panggil lagi, apakah bakalan ada? Oke, ada juga teman-teman. Kita cek di gedung berikutnya. Nomor berapa ini, bentar. Kok nggak muncul ini? Ini berapa ini? Ini 40. Ini berapa? Kita gedein aja deh. Ini 20. Coba kita panggil ke 40. Kita panggil, apakah ada juga di sebelah sini? Ternyata ada. Oke, kita telah menyelesaikan konfigurasi ini. Selamat dan terima kasih telah menonton video video tutorial saya yang cukup berantakan ini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon koreksinya dan bantuannya untuk bisa menyempurnakan tugas saya ini. Oke, sekian dari saya Raihan Ardiansyah dari kelas 11 IKT 3 mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal.